Solusi terbaik untuk kalian semuanya yang sudah terjerat banyak sekali aplikasi pinjol. Karena ini adalah hal yang saya lakukan juga dan mungkin banyak juga para galbay senior yang sudah melakukan hal ini. Dan di sini saya mau kasih tahu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan solusi buat teman-teman semuanya yang sudah melakukan galbay di banyak aplikasi atau kalian itu punya banyak pinjaman di aplikasi pinjol teman-teman. Nah, ini saya kategorikan nanti akan terbagi menjadi dua, tetapi perlu digarisbawahi terlebih dahulu ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman semuanya, dan mungkin saya katakan ini sering juga digunakan oleh orang-orang yang sudah terbiasa galbay. Bahkan bisa dikatakan orang tersebut adalah orang yang cari duitnya itu dari pinjol ya teman-teman. Dan di sini saya mau kasih tahu buat kalian solusinya dan juga tips dan juga triknya. Nah, sekarang masuk langsung aja ke videonya. Intinya ya, saya bagi dua terlebih dahulu. Ada orang yang baru pertama kali pinjol, terus kemudian dia itu mentalnya belum kuat. Itu kategori pertama. Lalu kemudian yang kategori kedua, dia itu sudah sering minjol dan juga mentalnya itu sudah kuat. Jadi ada dua nih. Nah, kalau saya sendiri kebetulan sudah masuk ke dalam kategori kedua, sering minjol dan mentalnya sudah kuat. Yang mana ini saya sendiri nggak perlu saya ceritakan ya, karena ya sudah pasti nggak nonton video saya, karena ini khusus mungkin kalian semuanya yang masih baru minjem terus kemudian kalian itu takut dengan yang namanya perpinjolan. Nah, yang kedua ini ya sudah, mereka sudah tahu triknya cara minjol, terus kemudian cara ngamanin data, terus kemudian masalah tekanan DC, teror DC, dan yang lain sebagainya. Saya yakin mereka sudah tahu karena mungkin sering nonton video-video saya, karena saya sendiri jujur apa adanya aja sering banget membagikan tips dan juga triknya. Kalau kalian pengen tahu juga boleh nanti mampir ke video-video saya sebelumnya. Nah, di sini saya yang pengen bahas yang pertama ini, yang baru pertama kali minjol dan takut ketika diancam dan juga diteror, yaitu solusi terbaik adalah kalian mereset setel ulang pabrik HP kalian, mengganti nomor telepon kalian, baik itu nomor teleponnya ataupun nomor WhatsApp-nya. Itu tidak ada kompromi teman-teman ya, karena itu adalah hal terbaik. Kalau ada data-data penting, kalau misalkan ada nomor-nomor kontak penting, kalian harus langsung pindahkan ke HP ataupun ke buku kalau kontak ataupun kemanapun. Yang penting kalian pindah, nanti kalian salin lagi. Kalian reset ulang HP-nya, setel ulang pabrik HP-nya, biar semua datanya itu hilang. Karena itu adalah solusi terbaik buat teman-teman semuanya untuk menjaga mental terlebih dahulu, pertama itu. Yang kedua, bisa melupakan masalah pinjol. Terus kemudian yang ketiga, kalian itu tidak berpikiran negatif. Dan yang keempat, bisa berpikir positif. Itu adalah kuncinya. Karena kalau kalian itu sudah selalu diteror oleh DC, diancam, WhatsApp-nya sering teleponin, di chat dengan hal kata-kata kasar, intimidasi, kekerasan, kalian kesehatannya terganggu. Gimana caranya kalian itu bisa menghilangkan pikiran negatif sedangkan teror masih ada? Gimana kalian itu bisa membangun hal positif kalau kalian itu masih takut yang namanya ancaman teror dan yang lain sebagainya? Oleh sebab itu, solusi terbaiknya adalah reset HP kalian, setel ulang pabrik HP kalian, ganti nomor WhatsApp-nya, ganti nomor teleponnya, udah clear. Nah, nanti setelah kalian itu sebulan, 2 bulan hilang, kalian bisa membangun hal-hal positif. Kalian bisa fokus kerja, kalian bisa membangun ekonomi, kalian bisa lebih berpikir dengan hal-hal positif yang lainnya untuk meningkatkan ekonomi kalian. Seperti itu. Nanti saya yakin next berikutnya, pinjaman berikutnya, mungkin kalian itu sudah kuat mentalnya, sudah bisa berpikir yang lebih matang lagi dan juga lebih enjoy lagi. Dan jujur apa adanya aja, saya sendiri pun melakukan hal itu ketika baru pertama kali melakukan pinjaman, lebih tepatnya pada saat itu di aku laku teman-teman ya, karena takut, depresi, stres, dan yang lain sebagainya. Itu langkah yang saya lakukan pertama. Setelah itu saya bisa fokus untuk cari kerja, cari makan, cari ekonomi, membangun ekonomi, akhirnya bisa berpikir positif. Lalu kemudian sampai akhirnya saya sendiri sudah enjoy banget ngadepin pinjol, ngadepin di teroran DC, ngadepin DC lapangan, dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah relax. Bahkan saya sendiri bisa sedikit membagi tips dan juga triknya kepada teman-teman semuanya. Seperti itu. Itu hal pertama ya, khusus yang kalian itu selalu ketakutan. Nah, kalau masalah hal yang lebih tingkatan lagi, mungkin di tengah-tengah antara 1 dan 2, itu sebenarnya berdasarkan pengalaman aja. Nanti kalau sudah terbiasa juga ya, kalian itu sudah terbiasa yang namanya dicaci maki, wah anjing babi dan yang lain sebagainya, lu mau buat gua datangin polisi dan yang lain sebagainya.
itu nanti akan terbiasa dengan tersendiri, teman-teman ya, seiring berjalannya waktu. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan kalian sudah berada di tingkatan kedua, ya sudah, saya kira nggak perlu nonton video saya, karena ya pasti yakin mentalnya udah kuat. Kalau mentalnya sudah kuat, nggak ada masalah sama sekali. Dicaci maki oleh DC, dihina, diintimidasi, dijelek-jelekin orang tuanya, dijelekin nama pribadinya, diedit fotonya jelek-jelek dan yang lain sebagainya, itu sudah biasa. Akhirnya ya bangun hal positif tuh gampang, karena omongan dari DC, cacian makian dari DC itu dianggap apa ya? Ya kayak dianggap ya sudahlah, paling juga suara angin, udah gitu. Itu kekuatan mentalnya sudah terbangun ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian juga bisa cepat kuat mentalnya, dan saran saya banget untuk yang masih ketakutan sekarang lakukan reset HP kalian, setel ulang pabrik HP kalian, beli nomor baru, ganti nomor WhatsApp kalian teman-teman ya, biar kalian itu menjaga kesehatan mental terlebih dahulu, baru setelah itu bangun hal-hal positif. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau kalian kurang suka boleh di dislike aja. Kalau ada pertanyaan boleh langsung DM aja ke Instagram saya langsung, link Instagramnya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.